Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Wardana Putri, berasal dari kelas Ilmu Administrasi Negara B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi yang dimana judulnya yaitu Ketentuan Umum Perpajakan. Yang pertamanya itu wajib pajak atau biasa disingkat dengan WP. Wajib pajak adalah pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan dan pemotongan pajak. Yang kedua adalah masa pajak dan tahun pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan takwim. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 1 takwim. Yang ketiga adalah pajak yang terutang, di mana pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut Kesatuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Nah, yang keempat adalah surat paksa dan kredit pajak. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan menurut Undang-Undang Nomor 19/2000 tentang penagihan dengan surat paksa. Sedangkan kredit pajak adalah pajak masukan atau PM yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Nah, yang kelima adalah penanggung pajak. Penanggung pajak adalah pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak atau WP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, yang keenam adalah NPWP pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16/2000 atau nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP atau wajib pajak sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri. Yang kedua adalah NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Rangka penyederhanaan administrasi perpajakan dipandang perlu mempergunakan satu nomor identitas wajib pajak, yaitu NPWP dan NPPKP adalah sama. Surat Edaran Ditjen Pajak nomor 2/PJ09/1998 tanggal 4 Mei 1998. Fungsi NPPKP dipergunakan sebagai identitas pengusaha kena pajak, berguna untuk administrasi pemenuhan kewajiban pajak, pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau PPN dan PPNBM, berguna untuk pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketujuh, SPT atau surat pemberitahuan. Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi surat pemberitahuannya itu pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Penghasilan yang pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak. Nah, yang kedelapan adalah jenis surat pemberitahuan atau SPT.
ada dua jenis SPT. Yang pertama adalah SPT masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Batas pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kedua adalah SPT tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. Batas pelaporannya adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Nah, yang kesembilan adalah kewajiban wajib pajak. Ada 4. Yang pertama adalah kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Nah, yang kedua adalah kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan pengukuhan NPPKP. Yang ketiga adalah kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan. Dan yang keempat adalah kewajiban dalam hal diperiksa. Materi keenam yaitu teknik pemungutan dan asesmen pajak. Pemungutan pajak merupakan tujuan utama administrasi pajak dan juga sebagai alasan kenapa administrasi pajak harus ada. Dalam pemungutan pajak ada 3 teknik yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu self-assessment system. Yang kedua adalah official assessment system. Yang ketiga, hybrid system atau semi-self-assessment system. Yang ketiga yaitu sistem pembayaran atau payment system. Dalam paradigma klasik sistem pembayaran ada 3 jenis. Stelsel nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam setiap tahun pajak. Yang kedua yaitu stelsel fiktif atau anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan tertentu. Pengenaan pajak ini merupakan suatu pungutan di depan berdasarkan penghasilan masa atau tahun pajak sebelumnya. Yang ketiga, sistem campuran mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel sebelumnya. Nah, hukum pajak dan yurisdiksi pemajakan. Yang pertama adalah hukum pajak. Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Oleh karena itu, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Yang kedua adalah paradigma kontemporer sistem perpajakan. Stelsel pembayaran pajak dalam paradigma klasik hingga kini masih digunakan, khususnya stelsel campuran. Dinamika sistem perpajakan global dan nasional menuntut negara untuk membuat terobosan-terobosan baru guna menyelaraskan kepentingan negara dan masyarakat. Sistem pembayaran dikembangkan dengan membangun sistem baru yang disebut current payment system. Nah, hukum pajak dan yurisdiksi pemajakan. Yang pertama adalah hukum pajak. Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Yang kedua yaitu yurisdiksi pemajakan. Nah, menurut Marta, terdapat 4 teori justifikasi legal hak pemajakan suatu negara, yaitu 1. Teori realitas atau empiris menyatakan bahwa yurisdiksi setara dengan kewenangan fiksi, yaitu kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap orang dan harta yang berada dalam kekuasaan negara yang bersangkutan. Yang kedua, teori etis atau retributif menyatakan bahwa pemajakan merupakan kontraprestasi atas manfaat dan kemudahan yang diperoleh oleh negara dari negara. Yang ketiga, teori kontraktual menyatakan bahwa pemajakan sepertinya merupakan pembayaran atas barang dan jasa yang diterima dari negara pemungut pajak berdasarkan anggapan adanya kontrak antara
pemenang yurisdiksi pemajakan dengan subjek pajak. Yang keempat, teori soverenitas menyatakan bahwa pemajakan adalah suatu bentuk pelaksanaan dari yurisdiksi, dan yurisdiksi merupakan atribut atau kelengkapan dari soverenitas. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.